Ya, pemirsa KPK tengah diterjang banyak masalah karena banyak kontroversi terhadap pimpinannya. Secara berurutan sejumlah kasus muncul mulai dari pemecatan Brigjen Endar Priantoro hingga bocornya dokumen penyelidikan korupsi Tukin Kementerian SDM. Mengapa saat ini KPK penuh kontroversi? Kita akan membahasnya dengan ex penyidik senior KPK Muhammad Praswat Nugraha dan juga Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari. Mas Ferry, Mas Praswat, selamat malam. Selamat malam, Mbak Vicky. Ya, baik. Kami juga sebenarnya sudah mengundang pihak KPK untuk membahas hal ini, namun belum ada pihak yang bisa bergabung dalam diskusi ini. Saya akan pertama ke Mas Praswat terlebih dahulu. Mas Praswat, Anda bisa menjelaskan mengapa Anda mendorong Dewas atau Dewan Pengawas KPK untuk saat ini membebas tugaskan Ketua KPK Firly Bahuri? Ya, Mbak Afi, jadi memang tidak bisa terlepas dari apa yang terjadi hari ini, tidak terlepas dari rangkaian panjang sejak Pak Firly Bahuri menjabat sebagai Deputi Penindakan di KPK. Jadi pada saat itu persis sama dengan hari ini, saya melihat teman-teman yang ada di dalam KPK sekarang yang sedang melakukan pengogokan dalam tanda kutip, terus juga kasatgas lidik saat ini sudah bersatu ya, 20 kasatgas di penyelidikan dan 20 kasatgas di penyidikan juga memberikan pernyataan bersama, terus memberikan rilis. Mereka menandatangani satu persatu seperti saya terbang pada saat Pak Firly berada di Deputi Penindakan. Saat itu beliau tersangkut di kasus TGB dan dinyatakan bahwa dia melanggar kode etik, dan kami saat itu bersatu dari seluruh Deputi Penindakan, bahkan di seluruh KPK saat itu melakukan hal yang sama, buat tanda tangan bersama hampir 1.000 pegawai KPK pada saat itu. Waktu itu pegawai KPK baru 1.300. Itu meminta pimpinan di bawah Pak Agus Raharjo saat itu untuk memberhentikan Saudara Firly Bahuri sebagai Deputi Penindakan. Jadi hari ini yang terjadi di KPK, bersatunya seluruh kasatgas lidik dan kasatgas penyidikan untuk menentang keputusan pimpinan. Ya. Dan kemudian minta misalnya kalau saya kemudian saya langsung saja ngomong bahwa diberhentikan saja Pak Firly Bahuri. Itu sudah pernah terjadi sejak kami dulu masih bergabung di sana dan sejak dia masih di Deputi Penindakan. Gitu Mbak Afi. Dulu masih menjadi Deputi Penindakan, sudah ada suasana yang kurang lebih seperti ini ya Mas Praswat. Sekarang ada lagi, dan saat ini Firly Bahuri menjadi Ketua KPK. Menurut Anda apakah akan ada perbedaan efek dari suasana kerja, kemudian rekan-rekan yang melakukan pemogokan kerja, protes, kurang lebih seperti itu? Apakah menurut Anda akan ada hasil yang berbeda saat Firly Bahuri menjabat menjadi Direktur Penindakan? Jadi menurut saya ini adalah bukan sebuah hal yang baru pertama kalinya dilakukan oleh Pak Firly Bahuri. Ini sudah berkali-kali bahkan. Nah, makanya kemarin terakhir saya meminta Dewan Pengawas KPK untuk memberhentikan atau minimal itu menonaktifkan dulu Saudara Firly Bahuri, agar kemudian pelaksanaan pemeriksaannya ini bisa lebih objektif, tidak konflik of interest lagi. Karena pada saat itu pernah saya pada saat di KPK pernah berada di satu sidang kode etik yang sama dengan Saudara Firly Bahuri waktu itu. Dan terlihat memang agak sulit sidang kode etik Majelis Dewas untuk memisahkan di mana kapan dia berkedudukan sebagai Ketua KPK dan kapan dia berkedudukan sebagai insan KPK yang terikat pada kode etik, pada sidang kode etik. Jadi menurut saya memang penonaktifan Saudara Firly Bahuri ini harus dilakukan sekarang juga sebagai syarat utama untuk dijaminnya pemeriksaan kode etik yang sedang berjalan hari ini dari beberapa laporan-laporan, baik itu dari Bang Endar, baik dari para aktivis, mahasiswa dan lain-lain, yang hari ini posisinya banyak dari dugaan satu suara mereka semua bahwa Firly Bahuri terduga melanggar kode etik, dan itu harus diperiksa secara objektif. Untuk bisa mencapai kata objektif itu tidak mungkin kalau dia masih menjabat sebagai Ketua KPK. Itu sangat sulit sekali. Karena saya pernah ada di dalam satu sidang kode etik yang sama bersama dengan Firly Bahuri, dan itu saya lihat sekali hakim maupun majelis sidang di Dewan Pengawas itu sulit untuk
memisahkan ya Menemukan. antara mana dia ketua, mana dia Baik, pimpinan. kata objektif yang harusnya muncul dalam sidang kode etik sepertinya jauh panggang dari api, kurang lebih seperti itu ya. Baik, saya minta tanggapan dari Mas Ferry Amsari. Lalu ketika dorongan untuk Ketua KPK Firly Bahuri ini nonaktif, mungkinkah itu bisa terjadi? Termasuk juga ada yang mengaitkan pencopotan, salah satunya pencopotan Endar ini, ada yang mengatakan bahwa ini KPK digunakan untuk memuluskan kepentingan politik tertentu. Mas Ferry, kita tunggu jawaban Anda, tapi usai jeda tetaplah bersama kami. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Ferry, saya sedikit mengulang pertanyaan tadi mengejar statement dari Mas Praswat bahwa harusnya Dewas KPK membebas tugaskan Firly Bahuri atas proses sidang etik yang akan dilakukan agar ada kata objektif seperti itu. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah itu mungkin terjadi? Satu, membebas tugaskan Firly, dan dua, memang nanti sidangnya objektif hasilnya apapun itu di tengah situasi bisa dikatakan konflik internal dalam tubuh KPK. Ya, kalau menggunakan prinsip sebagaimana mestinya sebuah sidang etik yang melibatkan pimpinan, ya seharusnya memang Firly Bahuri harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Tapi kita kan harus melihat perspektif Dewas yang selama ini merupakan lembaga yang dibentuk untuk malah melindungi berbagai tindakan pimpinan KPK yang bermasalah. Kalau dilihat berbagai kasus yang kemudian saat ini berkaitan dengan Pak Firly Bahuri, ya menurut saya memang akan terlalu kentara konflik kepentingannya. Oleh karena itu, jika ingin sidang etik ini berjalan dengan prinsip-prinsip yang bebas dari intervensi, jauh dari konflik kepentingan, memang pilihan paling tepat adalah memberhentikan sementara Pak Firly sepanjang menjalankan proses persidangan etik. Ada beberapa hal yang menurut saya sangat terbuka ya kealpaannya. Misalnya dalam konteks pemberhentian Pak Endar ya, di dalam pasal 30 peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan bahwa pengembalian pegawai kepada institusi asal hanya bisa dilakukan jika figur tersebut dijatuhi sanksi pelanggaran berat ya. Dan sepanjang catatan saya, Pak Endar tidak mengalami sanksi itu. Dan ini menunjukkan bahwa ada proses pelanggaran luar biasa terhadap peraturan di KPK, tidak hanya berkaitan dengan etik, tetapi juga berpotensi melanggar hukum. Dan menurut saya ini sangat mudah sebenarnya kasus, tapi sejauh ini memang selalu pimpinan KPK itu malah dilindungi oleh Dewas. Soal pemberhentian Brigjen Endar ini kan dari titik itu dan jadi meluas kemana-mana. Namun Alexander Marwata juga mengatakan bahwa KPK bisa mengembalikan siapapun. KPK bukan lembaga yang berada di bawah Polri. Bagaimana menurut Anda? Sementara tadi Pak Sidi katakan sebenarnya ini mudah sekali untuk melihat status dari Endar. Ya berarti Pak Alexander Marwata lupa membaca pasal 30 itu. Atau memang ada keinginan memaksakan seseorang untuk dikembalikan kepada institusi agar kemudian hal-hal tertentu dapat dijalankan oleh komisioner KPK. Dan bagi saya dalam konteks kasus Pak Endar dan beberapa kasus yang ditangani oleh KPK saat ini yang bernuansa politik, kuat dugaan memang pengembalian Pak Endar untuk memaksakan kasus-kasus politik dapat berjalan di KPK agar kepentingan politik Pak Firly Bahuri bisa dijalankan. Baik, Mas Praswat, tadi statementnya Mas Ferry ini kan juga sebuah komentar yang banyak dibicarakan oleh masyarakat ya kan. Anda juga termasuk yang mengatakan pemberhentian dari Endar ini menjadi indikasi adanya pemaksaan rekayasa kasus oleh Firly Bahuri. Kasus apa yang Anda maksud dan bukti apa yang Anda miliki untuk menguatkan statement itu? Kalau di dalam berita-berita yang kemudian beredar, kemudian kan jelas tuh Bang Endar pada saat itu kemudian sudah melaporkan ke Dewas itu terkait dengan perselisihan paham di ekspos Formula E
bahwa ada semacam pemaksaan lah pendapat dari pimpinan bahwa ada Formula E dan beberapa kasus lain yang memang harus dinaikkan, tapi tim Satgas dan tim lidik maupun sidik maupun di dalam ekspos perkara tersebut terjadi perbedaan pendapat, which is itu normal-normal aja sebenarnya. Pada saat saya selama 15 tahun jadi penyidik itu memang sudah menjadi hal yang normal untuk kemudian berbeda pendapat di dalam ekspos perkara, tapi tidak kemudian besoknya saya kemudian dipecat oleh Pak Abraham Samad misalnya, atau kemudian besoknya saya dipecat oleh Pak Agus Raharjo pada saat beliau jadi ketua, atau waktu itu pada saat Pak Taufikur Rahman Ruki. Saya hidup di seluruh era pimpinan KPK sejak pimpinan era pertama Pak Taufikur Rahman Ruki sampai dengan pimpinan di era Firly Bahuri, saya tidak pernah berbeda pendapat terkait alat bukti, kecukupan alat bukti dan lain-lain di persidangan, namun kemudian besoknya saya dipecat. Nah ini yang kemudian jadi satu pertanyaan kepada kami semua, terutama penyidik-penyidik ataupun yang pernah menjadi penyidik di KPK, apalagi saya, itu tidak pernah terjadi di KPK, belum pernah terjadi gitu. Lalu ada apa? Ada apa? Kasus apa ini yang sampai seperti ini gitu loh? Apa yang membuat Firly Bahuri kemudian menjadi ugal-ugalan sampai kemudian berbeda pendapat, tiba-tiba langsung penyidik, bahkan direktur penyelidikan ini adalah, perlu Mbak Afi perlu diketahui, direktur penyelidikan itu dalam Undang-Undang KPK, Undang-Undang 30 maupun Undang-Undang 2019 adalah satu-satunya orang yang berhak untuk melaporkan tindak pidana korupsi. Bentuknya LKTPK. Jadi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang KPK 30 tahun 2002 dan Undang-Undang 19, itu laporan kejadian tindak pidana korupsi itu bukan dilakukan oleh masyarakat, oleh penyidik, oleh penyelidik, pengaduan masyarakat, bukan. Tapi dilaporkan oleh direktur penyelidikan. Which is saat ini adalah Bang Endar. Pak Endar. Nah, dengan saya, orang yang sebegitu sangat strategisnya posisinya, dan itu yang kemudian berhak di dalam undang-undang untuk satu-satunya orang yang berhak untuk melaporkan secara formil terjadinya sebuah perkara tindak pidana korupsi, namun kemudian langsung dipecat. Ada apa sebenarnya? Apa yang sebenarnya yang ada di balik, ada udang di balik batu apa? Menurut saya Firly sudahlah, jujurlah sama publik. Sudah terus-terusan seperti ini mau dibawa kemana KPK ini gitu. Oke, baik. Kita harus jeda. Tadi Mas Presno mengatakan bahwa berbeda pendapat itu hal yang biasa. Apakah sejauh Anda menjadi penyidik KPK ada intervensi termasuk juga politisasi terhadap kasus tertentu, atau bahkan meminta KPK menangani kasus-kasus pesanan? Saya minta tanggapannya usai jeda. Mas Ferry, kita juga minta tanggapan Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, baik, kita lanjutkan Mas Praswa. Tadi salah satu statement yang dari Alexander Marwata yang mengatakan ya kita bisa mengembalikan siapapun, kurang lebih seperti itu. Kemudian tadi kita bahas soal, tapi tidak pernah perbedaan pendapat itu tidak kemudian berdampak pada besok kemudian dipecat. Tanda kutip seperti itu. Sama Anda menjadi penyidik, beda pendapat dan intervensi atau termasuk mengurusi kasus-kasus pesanan. Bagaimana penyidik bisa membedakan itu? Gini Mbak Afi, kebetulan saya pada saat di KPK itu termasuk salah satu penyidik yang ya mungkin dinilai keras kepala lah di seluruh era lah, di seluruh Pak Taufikur Rahman Ruki. Dulu zaman Pak Taufikur Rahman Ruki saya sering berdebat sama beliau, sama Pak Abraham Samad juga sama, Pak Antasari Ashar juga sama, Pak Agus Raharjo sama. Dan saya sering sekali dipanggil sama mereka ke ruangan atau diberikan pesanan-pesanan, tapi pesanannya itu bukan untuk memilih-milih perkara atau pesanannya untuk menyetop perkara, mengarang atau memilih-milih tersangka dan lain-lain, bukan. Pasti pesannya itu bongkar terus. Mas Praswat, Pak Abraham Samad panggil saya berkali-kali ke ruangan beliau. Pak Agus Raharjo juga sampai hari terakhir kami itu berkali-kali. Pesanan-pesanannya itu ya jelas, pesanannya pesan penyemangat, pesan untuk membongkar, dan pesan untuk kita para penyidik yang di lapangan yang siang malam bertaruh nyawa ya, itu harus terus kuat, apalagi tekanan pada saat Pak Agus Raharjo itu berat sekali, itu ada revisi undang-undang, ada dan lain-lain. Nah, aksi demonstrasi juga di seluruh Indonesia juga terjadi, dan itu semua terus diberikan semangat, tapi nggak kemudian kayak seperti hari ini misalnya
ada perbedaan pendapat di ekspos, terus besok kemudian direktur penyelidikan dipecat, atau kemudian deputi penindakan dikembalikan, direktur penuntutan dikembalikan. Ya. Ini enggak, menurut saya belum, dan ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah KPK berdiri, itu belum pernah terjadi. Karena budaya di KPK itu tidak mengenal Anda beda pendapat sama saya berhentikan, itu nggak pernah ada. Makanya kemudian Jadi situasi KPK ini maksa didesain banget ya, sebagai anak kandung maksa reformasi, sekali itu nih. didesain sebagai lembaga yang independen. Bukan begitu, budaya kami nggak begitu. Dan ini menurut saya Firly mungkin lupa ya apa budaya di KPK, sehingga kemudian apa yang membuat dia diberhentikan dari deputi penindakan saat itu, dia mungkin lupa, nggak seperti itu. Dan Ya. hari ini terjadi lagi, terulang lagi sejarah. Gitu Mbak. Oke, baik Mas Ferry, jika situasinya saat ini seperti ini, sementara ada juga harapan masyarakat KPK yang benar-benar melaksanakan tugasnya. Namun konflik internal ini berat sekali. Apa yang perlu dilakukan supaya menjaga KPK-nya, menjaga marwahnya, termasuk juga menjaga KPK dari kepentingan politik kelompok tertentu? Ya, jawaban mudahnya semua pihak mematuhi aturan hukum. Jadi kalaulah kemudian ada perkara yang secara subjektivitas ketua KPK harus naik perkara, sepanjang itu sesuai dengan aturan hukum ya boleh saja. Tetapi kalau tidak sesuai aturan hukum juga tidak boleh ketua KPK memaksakan itu. Nah, sejauh ini yang saya lihat memang ada pemaksaan-pemaksaan dan membangun logika yang tidak sehat. Misalnya Pak Alexander Marwata yang mengatakan bahwa kami independen, tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, institusi manapun, dan berhak mengembalikan pegawai yang berasal dari institusi asal. Ya boleh saja, asal sesuai peraturan. Yang dilakukan untuk Pak Endar kan tidak sesuai peraturan, itu masalahnya. Bahkan peraturannya tidak sesuai dengan peraturan KPK sendiri. Jadi jelas dan terang bagi saya ada upaya membangun argumentasi yang menurut saya dipaksakan dalam berbagai kasus, termasuk kasus Pak Endar. Oke, lalu apakah Anda lihat ini juga dari pihak Polri, Pak Kapolri ini kan bisa kita baca mendukung Endar. Ada 2 kali surat bahkan mengatakan bahwa tetap menugaskan Endar di KPK. Sampai hari ini isunya bahkan akses Endar ini sudah ditutup ke KPK karena dianggap yang memiliki akses hanya yang aktif menjadi pegawai KPK. Ke depan ini bagaimana Anda melihat? Apakah akan situasinya menjadi panas? Terutama akhirnya antara KPK dengan Polri, atau ada pihak yang bisa mengademkan situasi? Ya, saya pikir Kapolri tentu harus berjalan dengan track hukum ya. Peraturannya begitu, yang memang dia harus jalankan, tidak boleh anggota institusinya dikembalikan sesuka hati, karena tentu saja berkaitan dengan marwah institusinya. Dalam konteks ini dia berhak untuk melindungi marwah institusinya. Kalau kemudian pasukannya tidak melakukan pelanggaran berat, tentu saja tidak bisa dikembalikan begitu saja. Harus dilihat juga peraturan bahwa masa tugas anggota yang berasal dari institusi tertentu itu kan 4+2 ya. Jadi 4 tahun dapat diperpanjang 4 tahun, dapat diperpanjang 2 tahun. Dia hanya dapat dikembalikan kalau melanggar peraturan pelanggaran etik berat, pelanggaran tertentu yang dianggap berat. Baik. Nah, ini yang kemudian tidak bisa dijawab oleh KPK sejauh ini. Apa alasan, argumentasi apa yang membuat Pak Endar dikembalikan kepada institusi Polri? Baik, terakhir Mas Praswat, jika ternyata Firly Bahuri tidak dibebas tugaskan, dampak ke depannya seperti apa? Terutama dari kondisi kebatinan internal KPK sendiri. Iya, sayangnya kan kita tidak boleh putus asa ya terhadap sebuah keadilan ya Mbak ya. Tapi kalau menurut saya akan sangat sulit. Cuman ya tetap karena kita memang teruji sudah mentalnya nih rakyat Indonesia ini dengan kekecewaan. Menurut saya tetap kita harus optimis dan terus mendorong itu gitu loh. Meskipun ya sedikit lah asa itu, tapi nggak boleh putus asa. Tapi kembali lagi tadi saya tertarik dengan komentarnya Bang Ferry Amsari. Menurut saya ini Bang Ferry izin saya melihat kalau perbedaan di dalam ekspos perkara itu terkait dengan status naik tersangka atau tidak tersangka itu boleh, tapi tidak boleh memaksa karena itu bukan pemaksaan. Kalau pemaksaan tuh jam eksposnya misalnya Pak Ketua minta jam 10, kita penyidik jam 10 langsung geledah.
dia paksa coba Harus jam- dipercepat penggeledahan itu, walaupun tidak, walaupun sangat sulit untuk mempercepat itu, dia maksain bahwa itu penggeledahan harus diganti dan kalian semua harus pulang jam 10 kita expose. Itu namanya pemaksaan. Tapi kalau ada orang bersalah kemudian dipaksain bersalah, itu bukan pemaksaan, namanya rekayasa perkara dan itu pidana. Jadi Baik, itu baik. kezaliman yang sangat levelnya yang sudah luar biasa di KPK, karena kita Baik. tidak pernah di KPK untuk merekayasa perkara seolah-olah orang itu jadi orang yang bersalah jadi bersalah, tidak bersalah jadi bersalah. Baik, Mas Praswat. Ini sangat pidana itu Terima kasih. bentuknya, bukan Kita pemaksaan lagi. nantikan, Mas Praswat, bagaimana hasilnya? Apakah kemudian dorongan Anda agar Dewas KPK membebas tugaskan Firly Bahuri akan terjadi sehingga objektivitas yang tadi menjadi target bisa kita dapatkan dalam sidang. Terima kasih banyak Mas Praswat dan Mas Ferry Amsari untuk waktu dan juga diskusi kita di Prime Time News.